Oke, di depan gue sekarang udah ada 4 TWS, ada AirPods Pro Gen 2, Sony WF-1000XM4, Bose Quiet Comfort Earbuds 2, dan terakhir Sennheiser Momentum True Wireless 3. Wah, bisa juga nyebutnya lengkap ya. Dan yes, TWS-TWS ini bisa dibilang yang terbaik di pasaran saat ini dan bakal kita adu di video kali ini bareng gue Marvin dari Basinotek. So, yes langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, so disclaimer dulu, 3 TWS yang bagian sini, Sony, AirPods, Bose, ini punya gua, beli sendiri. Satu lagi yang paling ujung ini Sennheiser Momentum, ini kebetulan punya temen, lagi pinjemin ke gua sekitar 2 minggu terakhir udah gua cobain. Jadi, nggak ada sponsor-sponsor di video kali ini, tenang aja. So, gua harapin dari kalian yang nonton bisa sponsor gua dengan kasih jempol di videonya, subscribe ke Basinotek atau join ke Beat Squad biar bisa cek-cekin behind the scene-nya, special member giveaway nanti, dan masih banyak lagi juga, terutama nanti menjelang bulan Ramadan ini ya. Jadi buat comparison ini gue ada nanya juga ke kalian di tab community YouTube Basinotek, dan mayoritas dari kalian banyak yang ngejawab ya. Gue ada tanya beberapa rekomendasi atau struktur untuk review ini, dan pada jawabin kalau sound quality adalah yang paling utama. So, ya langsung aja kita mulai dari pembahasan soal kualitas suara keempat TWS ini, mana yang paling oke. Jujur sejujur-jujurnya, kualitas suara keempat TWS ini tuh bagus, guys. Kalau kalian udah beli salah satu dari ya TWS ini, harusnya udah puas lah, udah cukup. Jangan nonton video ini lagi, tapi ya nggak apa-apa deh nonton video ini. Mungkin juga bisa menambah ilmu ya. Nah, kalau ditanya perbandingannya gimana, mungkin kayak gini, gue coba share berdasarkan bahasa yang paling simple ya. Mulai dari yang AirPods Pro 2, bisa gue bilang ini suaranya itu balance ya, dengan bass yang punchy, mid dan treble yang juga pas, dan overall soundstage-nya itu juga wide gitu. Jauh improve dibandingkan sama yang generasi yang pertama. Buat Sony XM4 sendiri, ini menurut gua memang karakter suaranya tuh powerful banget dibandingkan sama yang lain. Cuma sayangnya karena powerful-nya tadi ya, bass-nya itu jadi kayak overpower. Agak distorsi, kayak melebar kemana-mana ya, placement-nya jadi agak jelek, yang bikin treble-nya itu kayak ke cover, ketutup kayak gitu. Sedangkan yang Bose, nah ini menurut gua cukup balance tuningnya. Bassnya cukup punchy, tapi nggak yang strong banget, dengan treble yang juga clean. Terakhir, Sennheiser. Nah, ini yang bisa gue bilang punya suara yang akurat. Bassnya itu bulat ya, hitnya tuh presisi banget ya. Vokal di mid dan treble juga punya emphasis yang jelas, nggak lebay, dan soundstage-nya tuh yang menurut gue paling oke dan sangat-sangat enjoyable. Jadi kalau gue disuruh pilih satu, jujur ya ini susah sebenarnya, karena kalau bilang tadi ya semuanya tuh udah bagus. Dan kalau ditanya yang mana yang paling terbaik di kuping, ya udah, mungkin kalian semua tadi udah bisa ngerti dari penjelasan gue harus bilang Sennheiser Momentum True Wireless 3. Ini yang paling mantap dari segi kualitas suara. Next, langsung aja kita masuk ke bagian noise cancelling. Kalau ini mungkin udah jelas ya, karena udah gue mention dari video unboxingnya, yaitu Bose QC Earbuds 2. Ini adalah yang terbaik dari segi noise cancelling. Keunggulannya pun bisa gue bilang cukup jauh dibandingkan sama TWS-TWS lain. Kemarin gue tes itu di kondisi yang cukup ekstrim ya, di flight kemarin pas gue ke Barcelona buat MWC 2023, itu flightnya total sekitar 20-21 jam. Dan suara mesinnya tuh bener-bener keredam banget di Bose ini, dan dipakai lama juga tetap nyaman. Sampai gue pun ketiduran pakai earbuds ini ya. Dan setelah kemarin itu gue berani bilang jadinya, gue tuh udah nggak perlu bawa headphone lagi dengan noise cancelling. Karena noise cancelling nggak ada QC Earbuds 2 ini tuh udah oke banget. Di sisi sebaliknya dari ANC, yaitu transparency mode sendiri, ya bisa dibilang AirPods Pro 2 masih nggak ada lawan. Entah magic apa yang dipakai sama Apple yang bisa bikin transparency mode itu tuh natural banget, seakan kita tuh nggak pakai earphone gitu ya. Jujur gue tuh awalnya nggak suka sama earphone dengan model silikon gini ujungnya. Tapi AirPods Pro dari yang pertama itu tuh jadi mengubah perspektif gue, karena ya bisa bikin berasanya tuh nggak pakai earbuds gitu. Nah, dari segi noise cancelling sendiri, AirPods Pro 2 juga cukup improve dengan adaptive noise cancellingnya, tapi masih di bawah Bose untuk segi peredaman. Sedangkan buat Sony dan Sennheiser, ini performa noise cancellingnya terbilang setara. Kayak kalian bisa cek grafis yang ini kutip dari Airthings. Di sini cukup jelas terlihat performance noise cancelling dari keempat earbuds ini. Yang mana kalau diurutin dari segi noise cancelling itu, Bose nomor 1 peredamannya tuh deep banget, terutama di low frequency.
AirPods Pro Gen 2 nomor 2, transparency mode sendiri AirPods Pro nomor 1, Bose di nomor 2. Di urutan 3-nya itu segmennya keduanya ada di Sony sama si Momentum True Wireless 3. Satu catatan di sini adalah Sony XM4 ini punya noise cancelling yang lebih baik di teritori high frequency. Kalau kalian tadi lihat grafisnya ya. Yaitu skenario di mana mungkin kalau kalian di cafe, di restoran, atau di kantor yang banyak orang. Ini mungkin bakal lebih keredam di XM4. Karena, kalau gue curiganya sih karena si XM4 ini pakai foam tips. Yang di ujungnya itu yang mana bikin keredam di high frequency-nya itu lebih berasa dibandingkan sama yang dipakai di silikon di TWS-TWS yang lain. Oke, poin yang ketiga kita bakal bahas soal comfort. Di sini mungkin bersifat subjektif ya, karena telinga orang, kuping orang beda-beda. Jadi mungkin teman-teman kalau sependapat boleh komen, kalau enggak juga boleh komen di bawah. Satu yang sangat subjektif adalah ini. AirPods Pro buat gua itu enggak nyaman. Entah karena gua sering coba-coba TWS lain, atau mungkin gua melebar gitu kupingnya, atau gue makin tua, entahlah. Pokoknya sekarang setelah gue pakai AirPods Pro, itu maksimal gue cuma bisa pakai mungkin 2 jam, karena abis itu kuping gue bakalan sakit, terutama di bagian kuping dalamnya ya. Surprisingly, yang paling comfort di antara 4 TWS ini menurut gue adalah Bose, walaupun Bose ini paling gede bentuknya ya. Pas gue testing di pesawat kemarin, gue itu pakai Bose 7-8 jam hampir ya, sampai ketiduran kan, dan telinga gue itu nggak sakit. Ya berasa keringetan, iya, tapi nggak sakit gitu. Bahkan ya itu guys, karena senyaman itu gue bisa pakai tidur nyenyak, peredamannya juga maksimal dan bikin tidur gue jadi lebih berkualitas gitu bisa dibilang. Mungkin karena desain earbuds-nya tadi yang dia tuh pakai model kayak 2 karet wingtip gitu ya. Jadi dia tuh kayak lebih ngegantung, nggak langsung nempel di ujung telinga, di dalam telinga banget, tapi di bagian luarnya gitu. Sennheiser juga pakai model yang sama, dia kayak ada 2 karet gitu ya, di silikon dan di bagian luarnya ini. Tapi jujur gue karena nggak sempat kemarin bawa ini buat terbang, gue belum bisa komen long term usage-nya kayak gimana. So far gue pakai sekitar 2 jam, 3 jam masih enak-enak aja. Kalau Sony, nah ini guys, mungkin ya teman-teman udah pada tahu kalau elemen comfort dari TWS ini tuh adalah yang paling kurang. Karena bentuknya tadi bulky ya, gede, ditambah penggunaan earbuds yang foam, ini tuh bikin nempel banget di dalam telinga, yang mungkin bikin kenyamanan jadi agak kurang. Next, kita bahas soal baterai. Nah, untuk bagian ini jujur gue nggak pernah ada keluhan karena gue sendiri pakai TWS paling lama 3-4 jam sebelum gue cas gitu. Jarang banget gue perlu pakai TWS lama, paling kayak kemarin cuma pas long flight aja, dan long flight itu kan jarang banget ya, paling setahun sekali, 2 kali gitu. Dan ya, cuma kemarin gue sempat tes maksimal untuk penggunaan baterainya, walaupun nggak semuanya, karena kan yang Momentum gue nggak bawa kemarin. Jadi gue kutip dari hasil testing webnya soundguys.com karena mereka punya tes objektif untuk baterainya. Nah, berikut adalah perbandingan dari sektor baterai serta charging dari keempat TWS ini. Dan di sini Sennheiser adalah yang paling rendah secara daya tahan keseluruhan ya. Beda sedikit memang, beda 2 jam doang, jadi gue rasa nggak bakal yang berpengaruh banget. Yang perlu dicatat adalah kekurangan, yaitu dari Bose, di mana TWS ini satu-satunya yang nggak ada wireless charging. Semuanya udah ada wireless charging di teritori harga yang menurut gua harusnya Bose udah ada wireless charging. Nah, yang paling awet memang di sini adalah Sony XM4, tapi buat gua sendiri itu gua nggak pernah bisa maksimalin ya, karena faktor comfort tadi yang bikin gua nggak bisa pakai earbuds ini dalam jangka waktu yang lama. Mikrofon juga jadi salah satu komponen penting, dan di sini gue lagi pakai AirPods Pro ya buat tunjukin mic yang bisa dibilang mic TWS terbaik saat ini. Dan jika dibandingkan dengan TWS yang lain, misalnya ini Sony WF-1000 XM4, ya terbilang suaranya mungkin agak sedikit mendem di kondisi yang normal kayak gini ya. Habis ini kita coba yang Bose. Nah, untuk Bose QC Earbuds 2, seperti yang kalian bisa dengar, ini masih lebih clear sedikit ya dibandingkan Sony. Mungkin karena posisi daripada si earbudsnya sendiri kan agak lonjong dan lebih dekat ke mulut ya. Makanya dia lebih kasih suara yang sedikit lebih clear, jadi lebih kepake juga mungkin kalian yang suka teleponan atau meeting. Dan yes, terakhir Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini juga masih dalam kategori yang cukup jelas suaranya. Dan ya walaupun posisi earbuds kayak si Sony ya, tapi ini menurut gue suaranya masih sedikit lebih clear. Walaupun ya semuanya menurut gue masih usable banget kalau kalian mau pakai ini buat teleponan. Yes, itu tadi gimana pendapat kalian? Bisa langsung di-share aja komennya di bawah. Oke, last but not least, gue pengen bahas user experience selama gue pakai keempat TWS ini. Mulai dari AirPods Pro Gen 2 yang memang paling lama gue pakai dan paling sering gue pakai karena convenient banget.
it's just works gitu ya kalau kata Steve Jobs kan. Terutama buat gue yang sehari-hari memang banyak pakai Apple device. Koneksinya instan, pindah-pindah dari iPhone ke iPad, ke MacBook, ke Apple TV, bahkan ke Apple Watch, itu semua seamless banget. Otomatis gitu, kayak dia tahu device apa yang kita lagi pakai. Fitur spatial audio, spatial apa-apa itu pokoknya. Itu juga cukup oke buat yang suka nonton movie dengan Dolby Atmos. Buat lagu juga bisa kalian dengerin dari Apple Music, tapi gue sendiri kurang demen dengerin lagu yang pakai Dolby Atmos. Intinya buat kalian yang pakai Apple Ecosystem, AirPods Pro ya jadi TWS yang nggak bakal salah lah kalau kalian yang pengen noise cancelling. Buat yang lainnya sendiri, mulai dari yang Bose, ini gue agak susah kadang keluarin dari case-nya ya. Dan case-nya juga agak flimsy kayak gitu, jadi kurang solid, mesti hati-hati aja. Plus dia juga nggak ada wireless charging tadi ya, jadi agak disayangkan. Kalau Sony sendiri ini gue cuma kurang suka pas update firmware-nya lama dan mesti dalam posisi hidup aplikasinya ya, dan earbuds-nya juga. Kalau Sennheiser, gue suka case-nya yang pakai bahan fabric. Ini premium banget, tapi gue kurang selek port charging-nya yang ada di depan gini ya. Jadi kayak kurang estetik rasanya. Tapi ya ada wireless charging juga, jadi mungkin jarang dipakai port ini. Oh ya, dari segi kontrol, dari semua TWS-nya sendiri, menurut gue semuanya udah tergolong lengkap. Bisa play pause, next rewind, volume control, voice assistant, itu semua bisa. Tapi buat gue sendiri, AirPods Pro masih yang paling nyaman dengan metode cubit gitu ya, yang responsif banget. Kalian mesti cobain sendiri karena itu beda banget sama yang ada di sini karena mereka masih pakai touch. Plus ini juga udah ada volume control dengan swipe-nya, jadi ya udah lengkap lah bisa dibilang. Dan case-nya juga ini helpful banget karena ada speaker yang super ngebantu buat notifikasi ketika charging, ketika pairing, dan paling penting adalah ketika hilang. Itu kalian bisa cari dan itu semua nggak ada di TWS-TWS ini. Sisanya memang masih pakai sistem tap yang touch tadi ya, tapi semuanya juga udah responsif banget. Gue paling suka sih implementasi dari Sony, karena kita bisa hear through dengan kita tap and hold di earbuds-nya. Itu fitur bawaan dari headphone-nya yang diturunin ke sini. Kepake banget sih kalau kita pengen denger orang lagi ngobrol, itu tiba-tiba manggil kita di sebelah kita, itu kita bisa langsung denger dan cepet. Di Bose dan Sennheiser sendiri ini juga nggak ada fitur yang spesial banget ya. Di aplikasinya cukup standar, equalizer, setting touch control. Cuma ya jujur gue tuh agak rese sama beberapa fitur tab touchpad di TWS ini karena kadang kan ngeganggu di telinga kita. Jadi semoga brand kedepannya nemuin cara baru atau ya minimal mungkin bisa tiruin cara Apple gitu ya dengan cubit-cubit gitu di TWS-nya. Ya itu bakal lebih enak sih dibandingin tab-tab ke dalam telinga kita. So yes, I think itu tadi guys comparison dari keempat TWS terbaik saat ini menurut gua pastinya ya. Dan sebelum gua simpulin mana yang paling baik, yang terbaik, kita coba cek dulu aja harganya. Mulai dari yang termahal ada Bose Quiet Comfort Earbuds dengan harga 4.699. Disusul dengan Sennheiser Momentum 3 itu di harga 4.599. AirPods Pro di urutan berikutnya ada di harga 3,2 jutaan untuk harga internya. Dan terakhir Sony XM4 yang di sini udah bisa dibilang juga udah turun. Harganya di bawah 3 juta. Jadi yang paling murah. Tiap-tiap brand juga udah cukup pinter dalam positioning produk mereka menurut gue ya. Bose udah tahu mereka unggul di segi noise cancelling. Yang menurut gue bikin produk mereka ya somehow jadi worth it gitu ya, harganya mahal. Karena gue yang biasanya bawa headphone buat long flight, jadi sekarang ngerasa udah nggak perlu lagi. Cukup pakai ini aja, udah bakalan aman. Sedangkan Sennheiser, dia punya sound quality juara yang emang dari dulu itu jadi selling point-nya mereka. Sound quality-nya mantep. Biasanya orang yang hobi audio tuh udah tahu kualitasnya Sennheiser dan don't mind buat spending gede ya demi sound quality-nya. Kalau AirPods sendiri ya buat para Apple user udah kayak aksesoris yang wajib ya. Kalau dikumpulin katanya penjualan AirPods itu katanya segede perusahaan Netflix. Wow. Dan Sony, ya no Sony, no party sih. Gue berharap moga-moga nanti di XM5 yang baru ya, dia bisa lebih kecil, lebih improve lagi, dan bisa kompetitif dibandingkan sama yang lainnya. Kalau gue ditanya mana yang terbaik, jujur, kalau disuruh pilih satu, gue stres sih, karena susah banget. Jadi gue bikin jawaban gue bakal pilih dua. Pilihan gue adalah satu, AirPods Pro buat sehari-hari karena gue Apple user. Sehari-hari buat pakai ini lebih oke. Karena biasa pakainya cuma bentar-bentar ya, nggak usah pakai yang seharian kayak gitu. Dan yang kedua,
Mungkin kalian bisa tebak juga, gue bakal pilih Bose QC Earbuds 2. Ya, lebih tepatnya Bose ini tuh bakal ngegantiin headphone gue sih ya. Jadi gue kalau flight udah nggak perlu headphone lagi, dan mungkin gue bisa jual headphone gue buat beli Bose ini buat nutupin biayanya. So ya, itu tadi. Gimana pendapat kalian soal comparison ini? Mana yang menurut kalian terbaik? Silahkan di komen di bawah. Dan kalau kalian suka, again, bantu support dan sponsor Basic.Tech gratis dengan klik tombol jempol ke atas. Subscribe juga ke Basic.Tech YouTube channel, hidupin notification biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang keren-keren yang ada di Indonesia. Dan gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Suara gue masih habis, tapi ya ini konten yang sudah ditunggu-tunggu.